Saya, Widya Arum Pratama, MPM 21220026, dan rekan saya, Feren Anissa Adelia, MPM 21220007, dan Angel Intan Safitri, MPM 21220010. Kami akan menjelaskan materi dengan judul Pengertian Populasi, Sampel, dan Penggunaan Teknik Sampling. Materi yang pertama akan saya bahas yaitu populasi. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu population, yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Secara sederhana, populasi adalah sebuah objek atau subjek sasaran penelitian. Populasi dapat dibedakan ke dalam hal-hal berikut, yaitu yang pertama, populasi teoritis, yakni sejumlah populasi yang batasan-batasannya ditetapkan secara kualitatif. Kemudian, agar hasil penelitian berlaku juga bagi populasi yang lebih luas, maka ditetapkanlah terdiri dari salah satu contohnya yaitu terdiri dari guru yang berusia 25 tahun sampai ke usia 40 tahun. Program S1 atau jalur tesis dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh dari populasi teoritis. Yang kedua yaitu populasi yang tersedia, yakni sejumlah populasi yang secara kualitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Contohnya yaitu guru sebanyak 250 di kota A terdiri dari guru yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan dalam populasi teoritis tersebut. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Yang selanjutnya itu ada sampel. Sampel sendiri itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu sample yang artinya contoh. Comotan atau mencomot yaitu mengambil sebagian saja dari yang banyak. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan yang banyak adalah populasi. Dalam suatu penelitian, tidaklah selalu perlu untuk meneliti semua individu dalam populasi karena akan memakan banyak waktu dan biaya yang besar. Oleh karena itu, dilakukanlah pengambilan sampel di mana sampel yang diambil adalah sampel yang benar-benar representasi atau yang mewakili seluruh populasi. Alasan-alasan penelitian dilakukan dengan mempergunakan sampel adalah yang pertama itu ukuran populasi. Dalam hal populasi tak terbatas atau tak terhingga berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, pada dasarnya bersifat konseptual. Yang kedua itu ada masalah biaya. Besar kecilnya biaya itu tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Yang ketiga itu masalah waktu. Penelitian sampel itu selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Yang keempat, percobaan yang sifatnya merusak. Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Yang kelima adalah masalah ketelitian, adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam adalah masalah ekonomis. Saya, Feren Anissa, akan menjelaskan mengenai teknik sampling. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel yaitu sampel acak atau random sampling dan sampel tidak acak atau non-random sampling. A. Probability atau random sampling. Teknik random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana semua individu dan dalam populasi, baik secara individu maupun kelompok, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Nah, teknik ini tidak pilih-pilih dan didasarkan atas prinsip-prinsip materialistis yang telah diuji dalam praktek. Yang pertama, simple random sampling atau sampel acak sederhana. Yang kedua, stratified random sampling atau sampel acak distratifikasikan. Yang ketiga, cluster sampling atau sampel gugus.
Yang B, non-probability atau random sampling. Seperti telah diuraikan sebelumnya, jenis sampel ini tidak dipilih secara acak. Tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Yang pertama ada convenience sampling atau sampel yang dipilih dengan pertimbangan kemudahan. Yang kedua, purposive sampling. Yang ketiga, quota sampling. Yang keempat, snowball sampling atau sampel bola salju. Yang kelima, systematic sampling atau sampel sistematis. Dan yang keenam, area sampling atau sampel wilayah.